Profesor Dr. Fahmi Idris MKes, teman-teman SMKI, Pak Mikael, tidak pantas dipanggil Pak, tapi kalau Dek terlalu nggak formal. Jadi Bang Mikael Ramadan, Sekjen SMKI, dan saya kenalnya cuma Mbak Fitri. Memang saya pilih-pilih Pak Dirut kenal Mbak Fitrinya saja daripada saya kenal Pak Mikael, rugi kan gitu. Jadi hari ini agenda teman-teman SMKI tentu sudah cukup lama mereka menunggu Pak. Memang karena kita nyari waktu yang tepat saja supaya hearing, bahasanya mereka kesehatan dan turun langsung senior teman-teman SMKI Pak Dirut BPJS Kesehatan untuk mendengar secara langsung tentang Perpres 64 tahun 2020. Tentu di kami ada juga Pak Nasihin Masa, beliau staf ahli direksi bidang komunikasi publik dan partisipasi masyarakat. Ada juga Bu Kiswarawati. Pak Nasin, bentar. Pak Nasin kenalkan diri dulu dong. Iya. Silakan Pak Nasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Pak Iqbal. Waalaikumsalam. Mas Mikael, orang Jawa bukan ini Mas Mikael. Iya, saya orang Solo, Pak. Saya Nasihin Masa, staf ahli komunikasi publik, staf ahli direksi ya, bidang komunikasi di BPJS Kesehatan. Terima kasih. Pak Iqbal, terima kasih Pak Nasihin. Nanti teman-teman bisa googling siapa Nasihin Masa. Beliau fitur di Republika, mantan Pemret Republika. Ada juga di sini Ibu Kiswarawati, dokter. Bu Kis, kayaknya name tag-nya Ibu kayaknya harus diganti Kiswarawati Sekban BPJS Kesehatan, Bu. Jadi ini beliau lagi sibuk di kantor. Oh, beliau. Terima kasih. Silakan Bu Kis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dirut, teman-teman BPJS dan teman-teman SMKI. Saya Kiswarawati, biasa dipanggil Bu Kis. Jadi Kartu Indonesia Sehat itu adalah singkatan nama saya, Kis, jadi gampang ingatnya. Saya sebagai sekretaris badan, satu tim dengan Pak Iqbal dan Pak Nasin. Terima kasih. Terima kasih Bu Kis. Bu Kis ini bos saya ya, jadi jangan salah. Dari body kan kelihatan bosnya. Terus yang selanjutnya ada Mas Rian Putra Abdullah. Abdullah Putra atau Putra Abdullah. Silakan Mas Rian, karena Mas Rian ini ahli soal bidang komunikasi publik. Nah, kan wajahnya masih familiar dan masih single. Jangan lupa masih bujangan itu, masih bujangan di promosi. Tadi Pak. Ya. Dipromosikan masih bujangan ya. Silakan promosi diri itu Pak Rian. Saya mulai ngambil ilmunya Pak Iqbal, Pak. Pilih-pilih nanti saya kenalan juga sama Mbak Fitrinya. Iya. Terima kasih. Izin perkenalkan saya Rian Abdullah Putra dari Mas. Sinyalnya agak aneh Mas di tempatmu ya. Nanti langsung grogi dibilang masih bujangan Rian. Iya Pak. Iya. Itu pengaruh ini langsung ke sinyal. Jadi agendanya memang dijadwalkan di 29 Mei 2020 pukul 10 sampai 11, cuman karena memang ada kegiatan lain, sehingga Alhamdulillah Pak Dirut berkenan untuk menerima teman-teman semua. Saya serahkan sepenuhnya ke Pak Dirut BPJS Kesehatan. Silakan Pak Dirut. Nah ini saya lihat Pak Iqbal kirim rundown-nya katanya pembukaan dulu dan penyampaian maksud hearing. Ayo Pak Iqbal jadi moderator dong. Oke. Ini kan kalau jadwalnya kan ini dulu pembukaan oleh Sekjen. Ya, kan tuan rumahnya sebetulnya orang teman-teman SMKI Pak. Jadi saya mengantarkan saja. Silakan Pak Michael. Ya. Baik Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Yang terhormat Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Fahmi Idris MKes, beserta jajaran, dan seluruh teman-teman ISMKMI yang mewakili seluruh mahasiswa kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Pertama, saya izinkan mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masih dalam suasana Lebaran dan juga Ramadan yang kita lalui bersama kemarin dengan kondisi yang berbeda. Saya berharap semoga kita masih dilimpahkan rahmat serta berkahnya, serta dengan segala keterbatasan ini saya berharap semangat dan makna dari Ramadan itu tetap sama dan terus kita terapkan.
tak lupa juga kita sampaikan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena bimbingan serta syafaatnya telah membawa kita semua dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab. Saya selaku Mikael Ramadan, Sekretaris Jenderal ISMKMI bersama wakil saya Yuda Mustaqim, serta Sekretaris Jenderal terpilih Muhammad Nasmi Barizan, beserta teman-teman pengurus ISMKMI Nasional, mengucapkan terima kasih kepada pihak BPJS Kesehatan yang telah meluangkan waktu di tengah padatnya serta kesibukannya untuk hadir bersama di kegiatan hearing kami saat ini. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum kita ketahui kapan berakhirnya ini, saya berharap kita dapat terus beraktivitas serta menjalankan tugas-tugas kita sebagaimana mestinya. Tujuan kami di kesempatan kali ini ingin menyampaikan beberapa keluh kesah kami serta mendapatkan pencerahan dan serta kebimbangan kami sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, dan juga beberapa aspirasi dari masyarakat Indonesia yang mungkin belum bisa terorganisir sepenuhnya begitu. Lalu semoga tujuan baik kami saat ini dapat menyambung serta menyampaikan informasi dari BPJS Kesehatan kepada teman-teman mahasiswa kesehatan masyarakat serta seluruh masyarakat di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata serta ucapan yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Terima kasih Pak Sekjen ISMKI KMI. Selanjutnya kalau lihat rundown, langsung sambutan dari Bapak Direktur, mungkin sekaligus penyampaian Pak terkait Perpres 64 tahun 2020. Silakan Bapak. Makasih Pak Iqbal. Yang saya hormati, saya panggil adik-adik aja deh. Kalau lihat tahun lahirnya 96, anak-anak ini udah berarti. Kamu sebut tahun lahir sih, jadi saya ngerasa tua jadinya. Adik-adik SMK yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati. Ya. Dalam hal ini Sekjen dan jajarannya, Mika dan Sekjen terpilih. Mas Mika ini terpilih di Makassar kemarin berarti ya? Saya terpilihnya di Rapimnasnya Pak, di Riau, setelah kegiatan di Makassar tersebut. Oh, di Makassar kenapa? Hanya Munas? Di Munas kemarin itu Sekjen Ahmad Syauqi yang dari UMI, lalu saya dipilihnya di Rapimnas, bukan di Munasnya jadi. Oh, ya ada reshuffle ceritanya ini? Bukan reshuffle Pak, karena kemarin ada keterbatasan waktu juga di Munas, jadi mengharuskan pemilihan sekretaris jenderal terpilihnya dilimpahkan di Rapimnas gitu Pak. Oh, Rapimnas udah kayak partai juga ya. Nggak selesai di Munas, sudah selesai di Munas bawa ke Rapimnas, berarti keras ini pemilihannya ini. Kalau Sekjen terpilih, Najmi terpilih di mana? Kemarin di Munas di Cimahi kebetulan Pak. Sebagai tuan rumah lalu terpilih. Gitu. Yang di Sekretaris Jenderal Ahmad. Oh, yang di Cimahi ya? Betul. Saya udah mau datang, ada aja jadi batal datang ya. Iya, udah ada jadwal, ada rapat di mana, rapat kabinet atau apa, lupa saya. Selamat ya untuk Najmi ya, Sekjen terpilih. Dan seluruh jajaran, ada wakilnya Pak Yuda, Ketua Advokasi ya, Fitri ya, dan disebutin. Kemudian iya, Pak, dan betul. seluruh dan staf jajarannya, dan Litbang, Widya, dari mana Widya ya? Widya yang mana? Kebetulan Widitya berhalangan hadir Pak dan digantikan oleh stafnya bernama Bonisa di sini. Oh, Bonisa, oke baik. Terima kasih. Kami dari BPJS Kesehatan pertama-tama menyampaikan ucapan yang sama ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Untuk semuanya yang merayakan, dan mohon maaf semuanya karena memang jadwalnya seingat saya udah mungkin 3 minggu lalu ya. Waktu itu mantan Sekjen SMKI menghubungi bahwa ingin hearing.
Saya sih ikut saja waktu yang diatur oleh, yang ngatur waktu saya tuh Bu Kisworo itu tuh. Sekretaris Sestama BPJS Kesehatan yang ngatur-ngatur semua urusan di BPJS Bu Kis. Jadi kalau mau urusan Bu Kis lebih cepat urusannya biasanya. Nah, Bu Kisnya udah ngumpet itu. Nah, terima kasih semuanya waktunya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi efektif efisien. Karena hari ini tematik hearing tentang terbitnya Perpres 64 tahun 2020. Mungkin saya paparan sedikit, memberikan gambaran perspektifnya sebelum nanti yang disampaikan oleh Pak Mika, ya, Mas Mika, tentang keluh kesah, pencerahan, kebimbangan, dan aspirasi masyarakat. Ada 4 ini. Kebimbangan, aspirasi, pencerahan, dan keluh kesah. Apa sih beda keluh kesah dengan kebimbangan nih? Nggak ada kegalauan ini, Mas Mika. Nggak galau ya? Baik, tolong siapa yang menyiapkan slide-nya? Iqbal, operatornya, bantu. Mas Rian. Mas Rian, Pak. Tolong ditampilkan, Mas Rian. Mohon izin dari tim SMKI untuk bisa diaktifkan saya sebagai host untuk menampilkan. Oh ya, tolong dibuat multiple share screen berarti ya? Siapa yang admin SMKI? Pak Farid ya? Farid, iya Farid. Ya, Farid tolong dibuka kunci untuk share screen. Udah bisa, Mas Rian? Izin belum, Pak. Farid nggak mau memperlihatkan wajahnya dari tadi ya. Dia ingin menjadi misteri guest kita ini. Yang mana saya punya kenal Farid Hussein di Makassar, satu senior sekali. Belum? Belum, Pak. Mana Faridnya muncul itu wajahnya biar kita tahu yang mana si Farid ini, nggak mau nyalin video dari tadi dia. Pak Faridnya ada nggak nih sampai udah nyalain terus dia dia tiduran nih. Belum ada jawab. Halo. Pak Iqbal kontak Pak Faridnya telepon. Takutnya beliau nggak di dekat ini lagi. Ada yang kontak Farid nggak ya? Oh, unlimited minute, tapi belum cerita tentang share screen-nya. Sudah? Belum? Pak Farid? Pak Farid nggak jawab juga nih ditegur. Mungkin harus Sekjen yang ini menyapanya. Pak Sekjen, tolong disapa dong Pak Faridnya. Farid. Siapa yang menghubungi Pak Farid? Ada nomor Pak Iqbal, ada nomor telepon Pak Farid? Sudah dihubungi, Pak. Sudah dihubungi. Oh, sudah. Habis nggak ngomong, di sini bingung kita ada atau enggak. Iya, Pak. Mohon maaf. Gimana, Farid? Sudah bisa? Pak Rian sudah bisa atau belum, Pak? Sudah bisa. Oke, good. Ya. Maaf ya, Pak. Ya. Baik, di slide show aja, Mas Rian. Ya baik, adik-adik semuanya. Ya mungkin banyak mendengar lah tentang BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program jaminan sosial ya bidang kesehatan atau dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Ya prinsip program ini adalah membangun sosial solidaritas sebetulnya.
fundamennya ya, gotong royong, yang mampu membantu yang tidak mampu, yang kemudian yang tidak berisiko membantu yang berisiko ya. Berisiko sakit itu umumnya paling gampang ya yang muda membantu yang senior citizen ya, atau yang sakit-sakitan dibantu oleh yang kemudian yang resiko sakitnya rendah ya. Kalau public health teman-teman dari kesehatan masyarakat paham persis lah itu. Nah itu yang kemudian di dalam Perpres ini ingin mengembalikan sebetulnya fundament itu dengan menghitung semuanya dengan prinsip itu. Jangan sampai yang mampu bayar kemudian menempatkan dirinya sebagai kelompok tidak mampu. Slide berikutnya gambaran. Ada 2 isu di publik ya. Mudah-mudahan bisa menjawab keluh kesah kebimbangan termasuk aspirasi masyarakat. Pertama, isu publik itu adalah MA tidak menghargai, Presiden tidak menghargai, Pak Jokowi tidak menghargai keputusan Mahkamah Agung. Nah, ini kami akan luruskan. Kalau itu salah ya, salah besar kalau tidak menghargai. Dan itu sudah juga disampaikan oleh Humas MA, bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu sudah pada koridornya, ya, pada koridornya. Jadi keputusan MA itu sudah diterima oleh pemerintah, dan pemerintah dalam menjalankan sesuai dengan koridor ada 3, melaksanakan Perpres, pencabutan Perpres itu, mencabut Perpres, atau melaksanakan tanpa mencabut, kemudian mencabut Perpres yang lama, atau kemudian mengubah Perpres. Jadi itu masih dalam koridor apa yang diputuskan pemerintah. Jadi pemerintah berketetapan dalam merubah itu, masuklah hal-hal yang fundamental, hal-hal yang prinsip, mengembalikan Perpres ini kepada hitohnya gitu ya. Pada hitohnya, hitoh gotong royong, di mana yang mampu itu berkontribusi terhadap yang tidak mampu itu pemerintah kemudian menanggung. Nah, kita lihat nanti bagaimana pemerintah menanggung, kemudian negara hadir. Karena isu yang kedua dengan Perpres ini di publik itu langsung rame. Mohon maaf, saya mungkin di antara adik-adik juga belum baca detail mungkin Perpresnya. Jadi terbawa jadi bimbang gitu ya terhadap situasi gitu. Kok tiba-tiba pemerintah menaikkan iuran padahal Mahkamah Agung sudah membatalkan. Nah ini yang mau kami luruskan ya di sini adik-adik. Kita diskusi untuk hal itu. Jadi pertimbangan tadi mengembalikan kepada hitoh gotong royong dengan mendorong ekosistemnya menjadi lebih baik. Slide berikut. Next slide, Mas Rian. Ya. Nah ini gambarannya adik-adik. Jadi kalau kita lihat negara sangat hadir dalam program ini. Kita melihat ada 5 kelompok, sebetulnya 5 kelompok segmen kepesertaan. Pertama penerima bantuan iuran, yang mereka yang miskin tidak mampu, yang dibayar pemerintah lewat APBN pusat. Itu 96,5 juta sebetulnya data update 30 April ya, data laporan resmi. Nanti 31 Mei ini pasti keluar data update terbaru ya. Jadi 96,5 juta penduduk itu sudah dibayari. Bayangkan, ini berapa kali negara Singapura ya. Kalau kita hitung negara Singapura penduduknya 5 juta gitu ya. Ya dibagi mungkin berapa puluh kali lipat ya, hampir 20 kali lipat negara Singapura sebetulnya negara menjamin penduduk pemerintah pusat. Kalau kemudian iuran dibayar Pemda sendiri integrasi programnya itu 36 juta. Jadi kalau kita bicara negara semakin jauh dengan ada Perpres ini, ya menurut saya tidak tepat. Negara hadir membiayai 132,6 juta peserta, ya, penduduk. Gitu ya. Nah di luar segmen itu memang pemerintah sebagai pemberi kerja juga membiayai, pemberi 4% iuran untuk pegawai negeri, TNI, Polri, ya, aparat pemerintah. Tapi di sini pemerintah bukan mensubsidi, bukan bantuan iuran, tapi kewajiban ya sebagai pemberi kerja. Dan pekerjaan 1% membayar, seperti saya PNS ya, bayar 1%. Jadi pemerintah sebetulnya sudah concern ke 150 juta penduduk. Nah kemudian dengan Perpres ini pemerintah kemudian kongi sebetulnya ke kelas 3 penerima peserta bukan penerima upah ya. Kalau peserta perusahaan pekerja penerima upah itu ada 37 juta, kalau itu dibayari oleh perusahaannya dan kontribusi pekerjaan 1%.
Nah, masalah kita ini yang ramai ada sebelah kanan. Ya, pojok kanan itu adalah ada 35 juta peserta bukan penerima upah atau yang dikenal sebagai pekerja non formal atau pekerja mandiri, ya seperti tukang bakso, ya itu sudah jalan, kemudian ojek, ya, gorengan. Kemudian ada juga di sini tentu artis, ya pekerja bukan penerima upah. Nah, di sini kemudian di kelas 3-nya saat ini ada 21 juta. Di sini kemudian rame kemarin di DPR, nyatakan mestinya di sini kelas 3 jangan naik dong, tetap iuran lama 25.500. Tapi konsep gotong royong besar kita, mereka yang mampu itu mesti bayar sendiri. Jadi sebelah kanan ini iuran dibayar peserta mendaftar itu peserta yang mampu. Tapi memang ada ada argumen. Di kelas 3 ini masih banyak loh orang-orang tidak mampu, sebetulnya tidak terdata di penerima bantuan yang 96,5 juta itu. Malahan ada juga yang asumsinya bahwa yang 96,5 itu juga ada yang mampu tapi terdaftar di situ. Ini soal pendataan. Ini kita bersihkan terus, kita perbaiki. Jadi kelas 3 inilah yang awalnya jangan dinaikkan. Jadi kelas 1, kelas 2 tidak ada masalah sebetulnya pada saat pemerintah menetapkan iurannya 160.000, kelas 1, kelas 2 itu iuran 120.000, kelas 3 waktu 42.000, DPR minta tetap 25.500. Kemudian ini yang digugat dan gugatannya dikabulkan ya kelas 3 itu. Nah, pemerintah kemudian memenuhi apa yang digugat itu. Kelas 3 itu dibayar oleh pemerintah iuran tambahannya. Jadi tetap bayar 25.500 kelas 3, kemudian 40%-nya 16.500 dibayar pemerintah. Jadi clear sebetulnya Perpres ini tidak mengurangi semangat apa menjadi saat pertama kali Perpres ini diterbitkan, Perpres sebelumnya gitu ya. Perpres 75. Jadi Perpres 64 ini memang semangatnya memenuhi apa keinginan publik. Jadi malahan kalau melihat ini negara semakin hadir. 21 juta ini ya disubsidi lagi oleh pemerintah sebesar per kepala 40% dari iuran. 16.500 ditambah pemerintah per kepala, di samping bayar sendiri 25.500. Ini agak gambaran besarnya, karena kalau kita tidak tahu gambaran besarnya, terombang-ambing ini, bimbang. Ya, dikatakan pemerintah melawan Mahkamah Agung, pemerintah dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, nah, itu menurut kami tidak tepat. Ini gambaran besarnya. Jadi mengembalikan konstruksinya kepada prinsip-prinsip yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah, yang mampu membayar sendiri, yang sehat membantu yang sakit, yang kemudian yang muda membantu yang tua. Jadi gotong royongnya terbentuk dalam 5 segmen ini. Slide berikut. Slide berikut, Mas Riana. Ini gambaran. Jadi arahnya gimana? Ini di luar itu, ini sudah masuk hal-hal yang lebih detail ya. Jadi sebagai tindak lanjut putusan MA, karena MA juga cerita bagaimana memperbaiki ekosistem, karena dalam putusan MA itu banyak hal yang diambil di quote MA, baik dari BPKP, dan lain-lain. Nah itu ada semangat bahwa untuk pembenahan itu harus memperbaiki ekosistem. Jadi perlu perbaikan dengan pertimbangan satu, penguatan jaminan kesehatan nasional sebagai skema asuransi sosial yang bersifat wajib. Jadi ini memang nanti tetap didorong seluruh penduduk wajib menjadi peserta dengan prinsip-prinsip tadi. Prinsip-prinsip tadi yang mampu bayar sendiri. Kalau mampu bayar kelas 1, bayar kelas 1. Kalau mampu bayar kelas 2, bayar kelas 2. Kalau tidak mampu bayar kelas 2, ya pilih kelas 3. Kalau kelas 3 kemudian memang tidak mampu masuk kategori miskin yang harus menerima bantuan iuran, ya didaftar sebagai penerima bantuan iuran. Jadi itulah konstruksi dasarnya. Jadi semua orang di negara ini mempunyai jaminan kesehatan yang menjamin dia secara finansial kalau dia kemudian mengalami bencana ekonomi, karena sakit itu kan sebenarnya bencana ekonomi juga, itu yang dibantu. Kemudian yang kedua, pertimbangannya karena ini dikembalikan ke konstruksi dasar, kita cek lagi, definisi ulang apa itu kebutuhan dasar kesehatan, karena banyak juga menyatakan jangan-jangan persoalan selama ini defisit bukan hanya karena soal iuran yang belum sesuai, tapi juga manfaat yang diberikan terlalu banyak. Nah ini mahasiswa bisa terlibat ini. Kebutuhan dasar apa yang dijamin gitu. Yang mana dijamin oleh program, dijamin bersama, digotong bersama, yang mana kemudian yang sebetulnya kebutuhan dasar, kebutuhan kesehatannya itu ditanggung sendiri gitu.
Kalau penyakit katastrofik, dimanapun konsepnya ditanggung bersama, karena itu mahal, butuh biaya canggih, dan orang tidak akan mampu kalau terus-menerus membiayai dirinya. Nah, ini kita sedang didiskusikan ini, kebutuhan dasar ini apa gitu. ISM KMI, harapan kami juga terlibat dalam mendefinisikan kebutuhan dasar kesehatan ini. Kemudian yang kedua juga kelas. Karena dalam undang-undang itu sebetulnya harus diatur menjadi kelas standar JKN. Tidak ada lagi sebenarnya rumah sakit itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mestinya kelasnya itu kelas standar yang kita sepakati bersama seperti apa gitu. Dengan iuran ini kelas standarnya apa. Nah, ini akan diatur lebih lanjut. Sehingga ke depan kalau kemudian ini diatur, oh ternyata iuran ini ketinggian, nanti iuran diturunkan gitu ya. Itu seperti itu, jadi sangat dinamis. Bukan hanya bicara bahwa tiap 2 tahun naik, bisa jadi 2 tahun turun kalau kita ternyata kebutuhan dasar sudah kita definisikan ulang, tidak semuanya dijamin, ada hal-hal yang dijamin karena penyakit perilaku, ya dijamin sendiri dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itulah review iuran, manfaat dan tarif layanan secara konsisten dan reguler, ya, dengan pendekatan akademis, ya. Aktuarial, kita nggak bicara pendekatan politik sebetulnya kalau kita bicara tentang hitungan-hitungan ini. Nah, tentu nanti ada masalah-masalah sosial jadi pertimbangan pemerintah. Mungkin itu dulu pengantarnya, nanti kita bisa diskusi, karena kalau slide ini saya lihat teknisnya banyak sekali masuk terlalu dalam, tapi ini dulu prinsip dasar, mungkin kita bisa diskusikan dulu. Saya kira itu Pak Iqbal. Rian? Cukup dulu, baik. Baik, Pak Dirut, terima kasih atas paparannya. Di rundown ini di-handle langsung oleh teman dari Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. Saya persilakan dari Direktorat Advokasi dan Direktorat Penelitian. Silakan untuk di-handle oleh moderator dari teman-teman. Baik Pak, terima kasih. Saya Fitri Nur Afifah, Kepala Direktorat Advokasi ISM KMI. Selanjutnya kita mungkin akan berdiskusi ya Pak, tanya jawab. Ya, silakan. Mungkin di sini saya juga akan membagikan beberapa aspirasi dari teman-teman. Sebelumnya kan kami juga sudah memberikan infografis di media sosial ISM KMI terkait Perpres ini dan juga kenaikan iuran. Kemudian kami juga meminta tanggapan teman-teman di kolom komentar. Dan yang banyak aspirasi masuk itu, mengapa sih Pak pemerintah menetapkan kebijakan ini pada waktu ketika pandemi ini, seperti yang kita ketahui, ekonomi masyarakat pun banyak yang terganggu dan tidak stabil ya Pak. Mengapa pemerintah menetapkan ini pada saat pandemi seperti itu? Juga ini Pak, apakah kenaikan iuran ini atau penyesuaian iuran disebabkan karena pengeluaran BPJS atau klaim BPJS ini meningkat karena adanya COVID-19 Pak? Mungkin itu dulu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri, bagus pertanyaannya. Jadi ini penting dijelaskan ya. Jadi sebetulnya soal penyesuaian iuran, saya tidak ingin menyampaikan ini kenaikan ya. Karena memang dari awal iuran ini belum sesuai dengan hitungan akademis. Kita kan di sini kan teman-teman inilah sivitas akademika lah, artinya mahasiswa yang masih proses melihatnya pasti pendekatan itu dulu ya. Jadi sudah dihitung sejak 2018 sebetulnya ya, dari segmen yang disampaikan tadi. Kelas 1 itu sebetulnya biaya per orangnya itu dalam pemanfaatan pelayanan itu adalah hitungan benernya akademis aktuaria itu hampir 275.000 rupiah per orang per kepala kalau kelas 1 itu sebetulnya. Kelas 3 itu juga sekitar 110.000 rupiah. Jadi sebetulnya yang sekarang disesuaikan itu belum mencapai angka yang memang hitungannya itu. Karena apa? Karena pemerintah tidak ingin terlalu memberatkan juga terlalu jomplang ya. Dari 80.000 tiba-tiba naik 270, disesuaikan 273.000, 275.000 itu. Nah itu sebetulnya. Ya kenapa kelihatan melompat? Karena selama ini memang belum sesuai gitu. Kalau selama ini sesuai tidak akan terjadi lompatan. Itu gambaran secara umum, jadi prosesnya panjang, tidak ada hubungan dengan pandemi sebetulnya, sudah dihitung dengan baik. Januari 2020 sebetulnya kalau semua pihak menerima, terutama wakil-wakil rakyat kita di DPR menerima, sebetulnya kan ini bisa berjalan. Karena waktu pada Januari itu sudah banyak sebetulnya peserta BPJS yang kemudian memilih kelas sesuai kemampuan, kelas 1, kelas 2 turun ke kelas 3. Nah,
Kemudian keluarlah keputusan MA. Keputusan MA itu kemudian menyatakan bahwa pihak pemerintah mesti menerbitkan perpres baru, salah satunya merubah itu kemudian dihitung ulang. Nah, pada saat menghitung itu kemudian melihat situasi masyarakat, kelas 3 itu nggak naik, tetap 25.500 kelas 3 itu. 42.000 itu diinsert pemerintah. Jadi ada subsidi baru pemerintah terhadap mereka kelas 3. Jadi isu bahwa kebijakan pandemi COVID ini nih kemudian menyusahkan masyarakat, di kelas 3 tetap pemerintah mensubsidi. Kelas 1 dari 160.000 menjadi 150.000. Kelas 2 dari 120.000 menjadi 110.000. Ada yang juga ngomong, loh kelas 1, kelas 2 masih naik dong kalau gitu. Kalau memang di situ tidak sesuai kemampuannya, bisa memilih gitu. Ini kan opsi. Opsi kelas 1, milih kelas 2. Kalau kelas 1 tidak sanggup. Kelas 2 tidak sanggup, pilih kelas 3. Kelas 3 kalaupun tidak mampu, nanti kan didata. Apakah memenuhi syarat terima bantuan iuran. Itu satu. Jadi kebijakan ini, kebijakan yang memang dihitung dengan sangat hati-hati, kemudian mempertimbangkan semua kondisi masyarakat. Malahan, ya, di dalam perpres ini ada kebijakan relaksasi. Relaksasi mereka yang iurannya nunggak 24 bulan hanya bayar 6 bulan dulu gitu. Langsung bisa dilayani. Baik itu pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah. Dulu ada denda pelayanan 5% dari tarif kalau orang yang nunggak akan menggunakannya, hanya sekarang dijadikan 2,5%. Jadi pemerintah sangat menghitung semuanya termasuk dengan situasi pandemi sekarang. Jadi ada pasal-pasal yang keberpihakan terhadap situasi pandemik, yaitu pasal-pasal relaksasi. Kemudian yang kedua, klaim meningkat karena COVID tidak ada hubungan. Jadi COVID ini skema yang berbeda. Kalau COVID ini sumber dananya berdasarkan undang-undang wabah. Sedangkan jaminan sosial ini kan dana masyarakat yang dihimpun untuk menjamin kesehatannya bukan pada saat wabah. Jadi tidak ada hubungan. Jadi sebetulnya klaimnya ini situasi normal, tapi selama ini iurannya sebetulnya tidak sesuai. Jadi tidak seimbang antara revenue, pemasukan berdasarkan iuran dan pendapatan. Mestinya kita kan seimbang. Yang tadi kan iurannya di bawah pendapatan ini. Ya pilihannya simple, apakah kita mau menurunkan manfaat? Oke, kalau nggak naik manfaat kita turunkan. Ya, simple ya. Tapi pilihan itu tidak mudah. Misalnya jantung kemarin menghabiskan 11 triliun lebih. Udah nggak dijamin jantung, semua lain dijamin. Nah, selesai ini masalah, nggak naik iuran. Tapi kan kita tidak ingin seperti itu. Nah, itulah yang gambaran. Mungkin sudah bisa menjawab ya. Pak, sudah Pak. Kemudian mungkin izin menanggapi Pak. Tadi dikatakan jika memang masyarakat tidak mampu pada kelas 1, kelas 2 itu bisa mengajukan turun kelas ke kelas 3. Nah, apakah itu akan membantu defisit BPJS secara signifikan Pak apabila banyak atau masyarakat berbondong-bondong untuk turun kelas? Karena saya lihat dari data Januari 2020 saja ada 792.854 yang turun kelas Pak. Apakah itu akan bisa membantu ke finansial BPJS secara signifikan Pak? Ya, yang penting buat kita sebetulnya anggaran kita berimbang ya. Di akhir tahun penerimaan dan pengeluaran itu kita harus hitung dengan baik ya. Kita punya rencana kerja anggaran tahunan. Dalam keputusan itu Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional melihat bersama. Bahwa di akhir tahun diproyeksikan akan terjadi defisit atau tidak. Setiap tahun seperti itu. Nah, tahun ini sebetulnya pada saat kita menyusun sebelum Perpres ini digugat, kita sudah punya prediksi bagus ya. Dengan hitungan, ada teorinya, demand plasticity namanya. Yang elasticity kaitannya dengan berapa banyak sebetulnya behavior ya. Teman-teman kesehatan masyarakat kan paham lah tentang seeking behavior lah, kaitan dengan pengobatan, pilihan ya. Behavior memilih kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan sebenarnya terbentuk dari berbagai variabel yang dimiliki lah ya, faktor-faktor yang terkait lah. Nah, tetap akan ada pilihan ya. Pilihan utama memang kemampuan ekonomi, tapi ada pilihan lain lah ya, ada pingin kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu sudah sebetulnya sampai Januari, Februari kan sudah terlihat trennya dan sudah mulai stabil ya, perpindahan itu. Kita sudah hitung akan sebesar itu perpindahan itu. Dan itu kemudian kalau ini jalan terus, akhir tahun kita akan surplus.
tidak banyak tapi sudah stabil program. Nah, kalau program stabil, apa kemudian manfaat besar? Ya masyarakat, pelayanan menjadi lebih baik gitu. Rumah sakit, fasilitas kesehatan dibayar tepat waktu. Tenaga kesehatan mendapatkan pengaturan insentifnya juga lebih baik dan seterusnya. Nah, harapannya service akan semakin baik. Kalau ini makin bagus, tentu ada peningkatan tuntutan layanan lain harus kita penuhi. Itu sebetulnya. Jadi bukan hanya bicara satu sisi, tapi bicara juga sisi lain. Bagaimana tenaga kerja di sektor kesehatan ini juga banyak. Kalau hitungan kita hampir dengan keluarganya bisa 1,5 juta orang, sebetulnya juga yang harus kita pikirkan. Ya. Jadi ini dua sisi ini harus kita pikirkan. Nah, itu yang kaitan pernah jadi. Nah, kemudian terjadi judicial review oleh Mahkamah Agung. Apa yang kita hitung kemudian surplus ya. Ini proyeksi ya. Awalnya proyeksi surplus kita itu sekitar 3 triliun. Dan ini akan dan menyelesaikan semua hutang-hutang lalu. Kemudian ke depannya kita akan makin continue. Tapi kemudian jadi review kembali ke iuran lama, yaitu akhirnya kita hitung akan terjadi defisit lagi sekitar 6 triliun. Nah, dengan hitungan baru ini, mulai bulan Juli kita akan masuk fase imbang ya. Artinya walaupun ada defisit sangat kecil sekali, sangat tipis, hampir boleh dikatakan tidak begitu berpengaruh lah dalam pelayanan. Nah, jadi termasuk tadi kalau pertanyaannya orang pindah kelas, ya orang pindah kelas itu kan iuran berkurang, tapi juga pembayaran BPJS terhadap kelas 3 kan lebih rendah dari pembayaran kelas 1 di rumah sakit. Jadi akan menuju keseimbangan baru. Itu sebetulnya. Jadi proyeksi-proyeksi ini kita hitung terus sebetulnya. Hilang suaranya Pak. Belum. Iya, maaf Pak. Terima kasih sudah terjawab pertanyaan saya. Mungkin dari teman-teman ISMKMI yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan, Pak Sekjen. Kita dengar suara Pak Sekjen dulu ini. Baik. Terima kasih Pak setelah memberikan penjelasan kepada kami. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan. Bagaimana teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Muhammad Najmi Barijan ingin mencoba bertanya ya Pak, dan mudah-mudahan pertanyaannya nggak miss juga nih. Untuk kondisi masyarakat itu sendiri, ada beberapa masyarakat yang dimana masyarakat ini berada di posisi ekonomi nanggung. Istilahnya nanggung ketika dia dimasukkan ke kelas 3 atau yang kelas bawah itu, secara administrasi mungkin dia nggak bisa masuk ke kelas 3 itu tersebut. Akan tetapi apabila dia masuk ke kelas 2 pun, masyarakat ini tidak bisa membayar iuran BPJS. Nah, untuk siasat menghadapi masyarakat yang seperti itu tuh kira-kira seperti apa ya Pak inovasinya? Lalu pertanyaan yang kedua mungkin, adakah inovasi dari BPJS itu sendiri untuk program-program terkhusus yang dimana si program ini bisa menekan angka defisit di BPJS itu sendiri. Terima kasih Pak. Ya baik. Jadi gini, mungkin saya ini kan takut miss aja betul. Najmi ini Kang Najmi ya karena dari Cimahi ya. Itu Mang Tanggung itu maksudnya bukan kelas 3, mau masuk penerima bantuan iuran nggak masuk kira gitu ya, Najmi ya? Atau mana nih? Iya betul Pak. Oh ya, bukan kelas 3. Kalau kelas 3 itu artinya mereka itu masuk untuk bayar. Jadi tentu pendataan ya. Pendataan peserta itu dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nah, tentu lewat infrastruktur yang ada. Ada yang namanya 6NG ya, ada sistem yang memang ditata langsung, tidak langsung, menurut kriteria miskin atau tidak. Ya. Miskin atau tidak mampu. Kalau dia tidak miskin, tidak mampu masuk ke kriteria, masuklah dia dalam pooling namanya DTKS. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ya, berapa banyak, kemudian data itu siap untuk kemudian kalau ada peserta yang saat ini terdaftar tidak lagi miskin, dikeluarkan itu kemudian dorong masuk, yaitu sistemnya ya. Mungkin teman-teman SMKI silakan aja membaca peraturan pemerintah tentang penerima bantuan
iuran ya, agar kalau ada yang bertanya juga bisa saling membantu komunikasi, mekanisme peraturan Menteri Sosialnya seperti apa, ada mekanismenya. Nah itu. Kemudian kalau dia tidak masuk, otomatis memang tidak mungkin akan terdata ya, terdata di dalam itu. Jadi memang ini penting sekali pendataan ini. Dan memastikan juga mereka yang di dalam juga yang sudah terdata apakah betul-betul miskin atau tidak, itu ada PR kita. Jadi dalam pendataan itu ada yang namanya exclusion error, mereka yang sebetulnya miskin tapi tidak terdata. Jadi tidak ada istilah nanggung, Pak. Ada yang miskin tidak miskin, kemudian ada yang kemudian inclusion error, dia di sini di penerima bantuan tapi ternyata dia mampu. Nah ini dibersihkan terus. Jadi prinsipnya tidak ada yang nanggung kalau dalam pandang BPJS, yang mana masuk kriteria itu dibantu pemerintah. Yang kemudian tidak masuk kriteria itu kemudian diharapkan bisa sebetulnya konsep jaminan sosial ini dengan iuran kan konsep protection and sharing, Mas Natsmi ya. Orang itu kalau menjadi peserta sebetulnya dia memproteksi diri dia. Kalau dia sakit, dia memiliki jaminan sebetulnya. Nah, kalau dia tidak menggunakan, dia sharing. Dia sebetulnya membantu orang lain. Nah, biayanya kalau kita lihat 25.500, artinya ini bukan ingin mensimplifikasi, Mas Nasmi ya. Artinya kan Rp1.000 per hari ya. Rp1.000 per hari. Ya, concern kita terhadap misal mereka yang merokok. Kadang-kadang merokok jauh lebih besar biayanya, lebih dari Rp1.000 per hari. Nah itu sebetulnya. Jadi prinsipnya kalau teman-teman adik-adik ISMK Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat KMI ini ingin berkontribusi ke masyarakat ya untuk pendataan, menurut saya itu penting. Nanti cek kalau ada memang mereka yang miskin tidak mampu dibantu gitu didaftar ke dinas sosial. Tapi cari juga informasi kalau mereka ada yang mampu masuk dalam penerima iuran itu juga diadvokasi untuk ke dinas sosial untuk dikeluarkan gitu. Jadi kita memang memberikan negara itu hadir memberikan kepada mereka yang berhak. Seperti itu. Mas Iqbal, saya minta 5 menit ya karena ada surat harus saya tanda tangan, harus ke Kumham. Mas Iqbal tolong teruskan dulu ya. Karena saya sudah di WA Bukis ada di sini kok WA ada. Bukis suratnya tunggu ya. Iya Bapak, iya Bapak untuk ke Kemenhukam. Saya sudah ditunggu di luar. Ya, sebentar ya 5 menit. Silakan Pak Iqbal lanjut. Terima kasih. Mbak Fitri silakan kalau teman lain mau ada yang didiskusikan. Ya, dipersilahkan untuk teman-teman ISMKMI yang lain mungkin dari Direktorat Litbang ada yang ingin ditanyakan. Jam berapa Mbak Fitri? Sampai jam 17 ya? Iya, di random sampai pukul 17. Ya, oke. Mungkin ini Pak, pertanyaan yang kemarin ditampung sama teman-teman juga. Di putusan MA itu kan ada, MA mengatakan bahwa defisit BPJS ini tidak hanya karena iurannya yang tidak sesuai dengan hitungan aktuaria ya Pak, tetapi ada beberapa poin yang MA menganggap ini penyebabnya. Yang pertama itu ketidakseriusan kementerian-kementerian terkait dalam berkoordinasi antar satu kementerian dengan kementerian lain. Kemudian juga penyebabnya ketidakjelasan eksistensi DJSN. Kemudian yang ketiga juga ada fraud atau kecurangan dalam pengelolaan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS dan juga mandulnya Satuan Pengawas Internal BPJS ini yang dilontarkan oleh Mahkamah Agung. Nah, kami ingin bertanya Pak, sudah sejauh apa selain solusi untuk defisit BPJS ini penyesuaian iuran, solusi lainnya untuk menutup defisit ini, apakah pembenahan dari penyebab-penyebab ini telah dilakukan, Pak? Ya, jadi pertanyaannya sangat berat ini, kayak bobot saya sebetulnya. Jadi dasar dari MA menyatakan melakukan pembatalan pasal 34 ayat 1 dan 2 di Perpres 75 tahun 2019 memang menyantumkan soal itu. Tetapi sebetulnya sudah ada jawaban pemerintah yang dalam hal ini
legal standing-nya diwakili oleh Kemenkum dengan Kementerian Kesehatan, membeberkan filosofi dasar kenapa terjadi penyesuaian iuran dengan Perpres 75 tahun 2019. Perpres 75 tahun 2019 itu tidak jatuh dari langit, karena proses di sana itu jauh sebelum diberlakukan di Januari 2020, Perpres itu sudah digodok sejak 2018. Teman-teman bisa lihat ya, kelas 3 mandiri, kan angkanya 25.500. Coba di browsing di Google, kelas 3 mandiri itu dari 2014 dengan angka yang sama persis sampai dengan tahun 2020, artinya tidak pernah ada perubahan. Sementara di Perpres 82 tahun 2018 sebelum Perpres 75 2019 pasal 38 ada klausul bahwa setiap paling lama 2 tahun sekali ditinjau soal besaran iuran. Pak Dirut sudah menjelaskan sebetulnya. Jadi kenapa kok harus dilakukan penyesuaian iuran? Karena selama ini memang iuran yang dikumpulkan itu tidak pernah cukup. Apakah kalau semua membayar iuran 100% cukup untuk pembiayaan ini? Belum cukup kalau dengan iuran masih existing, seperti di Perpres 82 tahun 2018, yang di sana kelas 1 80.000, kelas 2 51.000, dan kelas 3 25.500. Menteri Sri Mulyani itu tidak secara tiba-tiba belasan BPJS, beliau menginisiasi untuk melakukan perubahan di Perpres 75 2019, tetapi ada dasar audit BPKP yang di sana memotret secara keseluruhan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama atau rumah sakit, termasuk kantor cabang BPJS Kesehatan, kok bisa terjadi permasalahan sehingga selalu terjadi kekurangan pembiayaan. Apakah memang dinyatakan bahwa koordinasi antar kelembagaan tidak berjalan dengan baik? Ya, kita kembali ya bahwa JKN sudah bisa berjalan 7 tahun dengan layanan yang memang terus meningkat, yang existing tetap meningkat, yang utilisasi terus meningkat, yang existing tetap mengakses, tetapi yang baru juga mendapatkan pelayanan dan yang lain. Sebetulnya kalau mau jujur jauh lebih baik ya. Dari awal-awal kan memang kalau kita melihat sekarang, ini kan tadi pagi aja sudah ada koordinasi Kementerian Keuangan menginisiasi bertemunya seluruh stakeholder yang terkait dengan program JKN untuk membahas itu. Dari Kemenkes diajak, BPJS diajak, DJSN diajak, Kementerian Kesehatan diajak semua. Jadi memang sudah jalan lebih baik sebetulnya koordinasi soal itu. Terus kalau ditanya fraud, tentu bukan asumsi ya, atau tidak membaca hasil audit BPKP dengan lengkap. Tapi karena memang ya kalau dari bahasa hukum memang ya bisa saja MA menilai soal itu, tetapi memang harus diperdalam karena memang secara spesifik keahlian soal aktuaria ini kan tidak di Mahkamah Agung. Kalau dibilang fraud, Pak Dirut sudah menyampaikan bahwa kalau dari tidak sampai dengan 1% atau kalau di realnya 0,2% soal fraud dan yang lain. Kalau kita bicara tentang Inggris dan yang lain yang sudah lebih dulu menjalankan ini, angkanya kisaran 3-5% untuk fraud. Tetapi tidak menjadi ketika apakah angka fraudnya ini benar-benar itu akan mencukupi pembiayaan, misalkan kalau itu ditutup, ya tidak juga. Memang harus ada tetap diperbaiki soal kerjasama, misalkan tidak sembarang. Dulu kan karena ada Permenkes 56 tahun 2014 soal izin dan klasifikasi rumah sakit, pemerintah daerah didorong untuk menaikkan status kelas rumah sakit, misalkan, dengan mengejar bahwa nanti klaim ke BPJS menjadi lebih tinggi, tetapi infrastruktur soal dokter dan alat tidak ditambah di sana. Jadi murni sebetulnya yang dibahas, digugat oleh komunitas pasien cuci darah itu, yang sebetulnya DPR menyorot hanya soal kelas 3 mandiri yang harusnya juga dibantu karena dia rentan jatuh ke PBI. Nah, selama ini itu sudah diakomodir, tetapi karena putusan MA itu kena juga ke kelas 1 dan kelas 2, dampaknya seperti itu. Dan pemerintah tentu secara sadar ya mengeluarkan Perpres 64 tahun 2020 menjadi bagian solusi komprehensif supaya sebetulnya lembaga ini tetap bisa diakses oleh masyarakat, termasuk mau digugat KPCDI 10 kali juga
BPJS Kesehatan akan tetap memberikan layanan HD ke teman-teman KPJDI. Itu prinsip dasar soal layanan publik dan yang lain. Itu mungkin Mas Rian mau nambahin Mas supaya atau Bukis? Udah Pak. Nah ya Pak Dirut sudah ada belum? Itu Mbak Fitri? Iya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin saya udah gabung lagi nih. Satu pertanyaan dari Direktorat Litbang, Pak. Silakan, Muti. Selamat sore sebelumnya. Perkenalkan saya Muti dari staf Direktorat Litbang. Jadi pertanyaan saya sebenarnya ada dua yang mungkin agak berhubungan. Yang pertama, gimana sih sebenarnya Pak koordinasi dari BPJS sama aparat pemerintah yang lain gitu loh, seperti DPR atau aparat-aparat yang bersangkutan lainnya. Itu pertama. Yang kedua, sekarang kan putus. Oh ya. Putus nggak kedengeran ya? Apa pertanyaannya? Nggak putus. Saya ulang ya Pak. Nah, yang pertama pertanyaan saya, bagaimana koordinasi antara BPJS dengan aparat pemerintah yang lain, seperti misalnya DPR atau yang lainnya. Yang kedua, sekarang kan Pak namanya lagi pandemi, masyarakat tuh sedikit sensitif apalagi terhadap perekonomian. Gimana caranya pihak BPJS, JKN itu tuh menenangkan masyarakat yang sekarang sedang sensitif, karena seperti tadi kemungkinan besar atau ada kemungkinan akan dituntut kembali oleh ikatan masyarakat yang lainnya. Sehingga apa cara yang bisa dilakukan BPJS gitu Pak, supaya masa tuh tenang. Nah, dari saya sih gitu aja. Makasih. Ya, makasih. Jadi ya untuk diketahui ya, posisi BPJS ini penyelenggara ya dalam konteks aktivitasnya menjadi operator ya, pelaksana jaminan kesehatan. Jadi keputusan regulator itu BPJS sebetulnya sangat mendukung, pasti keputusan diambil itu dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Tinggal bagaimana menjelaskan ke masyarakat keberatannya di mana. Ya. Kalau keberatannya di iuran, nah kelas 3 kan nggak naik sesuai dengan apa yang diminta selama ini. Artinya pemerintah mensubsidi kelas 3. Itu disampaikan. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian menyusahkan masyarakat. Malahan kelas 1, kelas 2 yang dulu tidak digugat, yang tidak menjadi isu, kemudian diturunkan pemerintah. Ya. Dari 160.000 menjadi 150.000, dari 120.000 menjadi 110.000 menjadi 100.000. Itu yang menurut ya mohon bantuan adik-adik juga menjelaskan itu, karena mungkin tidak sampai ke masyarakat. Yang sampai masyarakat itu bahwa iuran Mahkamah Agung memutuskan Perpres tidak jadi naik. Perpres itu yang tidak jadi naik itu kan di peserta bukan penerima upah. Yang lain kan tetap berjalan sebagaimana adanya. Tidak. Jadi kalau kita bicara, tolong slide skema peserta tadi. Mas Rian. Yang skemanya ya, yang slide sebelumnya, slide 3. Nah, ini gambarannya. Jadi sebetulnya masyarakat yang mana gitu, yang 96 juta dibayar pemerintah, ya. 36 juta pemerintah pusat APBN, 36 juta itu dibiayai oleh Pemda, 132 juta. Kemudian aparatur negara ya dengan keluarganya ya, itu 17,7 juta itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi kerja 4%. 1% selama ini ya jalan terus ya. Kemudian perusahaan yang selama ini terdaftar ya, tidak diganggu dengan iuran, semua berjalan ya. Nah, yang kita bicarakannya sebelah kanan yang 35 juta. Yang 35 juta ini pun sebagian besar kelas 3, 21 juta, artinya lebih dari 50%-nya ya, hampir kalau kita bagi 2, 3, 5, 16 tambah hampir
70% ya malahan kelas 3 itu dibiayai pemerintah. Jadi yang mana gitu yang kemudian masyarakat menjadi tidak tenang gitu ya. Kalau kelas 1, kelas 2 ini apa sih yang membuat tidak tenang gitu? Kalau dianggap juga tinggi ya dengan sukarela bergeser ke kelas 3 gitu. Jadi itu sebetulnya yang diharapkan menjadi jalan keluar untuk menenangkan gitu masyarakat. Ya, kalau ingin pilih kelas 1 memang ya iurannya seperti ini. Kalau tidak sanggup ya ke kelas 2. Kalau tidak sanggup ya kelas 3 dibuka. Jadi sampaikan Nazmi, kalau kelas 3 kemudian ternyata dia posisi nanggung memang miskin, ya kita daftarkan dalam mekanisme yang berlaku saat ini. Jadi itu sebetulnya yang. Nah, tapi kalau bicara koordinasi antar pemerintah DPR kita lembaga pengawasan politik ya. Kalau pengawasan politik kan ya bisa berbagai hal bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Tapi untuk kami sebagai penyelenggara tentu dengan regulator berkoordinasi sangat erat ya. Karena tentu regulator dalam mengambil keputusan butuh data-data real di lapangan yang menjadi basis kebijakan. Jadi kebijakan ini by data. Kebijakan ini by data, bukan intuitif, bukan pakai perasaan. Jadi di semua dilihat data, oh ternyata ini. Pemerintah sudah sangat hadir, 132 juta plus 21 juta disubsidi, belum lagi menanggung, bukan penerima upah. Jadi sekali lagi pertanyaannya, yang menenangkan itu kita kategorikan dulu. Jangan dipukul rata bahwa semua masyarakat Indonesia kemudian menjadi gelisah gitu dengan penanganan pres ini, padahal yang kemudian yang terdampak itu kelas 1, kelas 2 yang 35 dikurang 21 yang jumlahnya 14 juta. Yang 14 juta ini kalaupun tidak sanggup dengan iuran itu bisa diterima untuk daftar di kelas 3. Begitu ini Muti ya. Mungkin bisa dijelaskan ya. Ada lagi? Dari siapa itu? Tolong di slide-nya diturunkan dulu. Oke, masih ada lagi? Mungkin satu pertanyaan dari Bagus, Pak. Bagus. Yang mana Bagus ya? Oke. Assalamualaikum, Pak. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya langsung ke pertanyaan aja, Pak. Tadi Bapak menyinggung masalah tentang pembentukan nanti ke depannya ada pembentukan rawat inap standar. Dan di dalam PowerPoint pun juga dijelaskan untuk penindaklanjutan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Pertanyaannya Pak, apakah nantinya tidak akan menimbulkan masalah baru Pak jika adanya rawat inap standar untuk semua kelas? Karena pastinya rawat inap standar ini mencari harga tengah loh untuk semua kelas, agar kelas yang atas mencakupi harga rawat inap tersebut dan kelas bawah juga mencakupi. Nah, itu seperti apa sih Pak sistematika dari rawat inap standar untuk tidak menimbulkan masalah baru? Makasih Pak. Ya, jadi soal ini memang BPJS tidak pada porsinya menjawab ya. Untuk kebutuhan dasar kesehatan itu nanti ditugaskan Kementerian Kesehatan yang yang menyusun ya. Nanti teman-teman adik-adik ISM KMI bisa hearing ke Kementerian Kesehatan tentang kebutuhan dasar. Tentang kelas standar itu tugas tanggung jawabnya diberikan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional. Jadi kalau adik-adik ingin hearing dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional, bisa nanti Pak Iqbal kasih nomor telepon sekretariatnya atau ketua DJSN-nya, mungkin bisa tanya di situ. Prinsipnya kita ingin mengembalikan hakikat ke dasar fundament fundament yang pada saat undang-undang dibuat. Karena undang-undang ini di undang-undang loh. Di undang-undang disebut bahwa pelayanan itu kelas standar. Kita saja yang selama ini tidak segera menindaklanjuti karena keputusan tentang ini kan diregulasi ya, kelas standar nanti diputuskan oleh Menteri Kesehatan, kebutuhan dasar kesehatan. Jadi memang selama 7 tahun ini kita larut. Memang tidak mungkin juga hari pertama kita kerjakan merubah kelas, tapi paling tidak roadmap-nya mesti ada. Seperti itu. Pak Iqbal mungkin dikasih nomor DJSN biar tambah wawasan juga ya. Pak Iqbal. Baik, Pak. Ya. Baik, masih ada lagi? Cukup, Mbak Fitri? Cukup ya, teman-teman. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Karena sesuai rundown kita selesai.
Bagaimana teman-teman? Masih boleh izin bertanya nggak? Bagaimana Pak? Apa diperbolehkan? Ya, kita konsisten waktu lah, maksud saya kita belajar itu. Nanti kalau ini bisa disampaikan ke kami, nanti kita bantu untuk menjawab lah. Ya. Oh ya, sudah baik Pak. Baik Pak. Kesehatan maksud saya. Ya, karena sudah jam 17.33, Pak Dirut juga punya agenda lain. Tentu kami berterima kasih. Ini agenda kalau di rundown sekarang ada closing statement dari Pak Dirut. Saya persilahkan Pak Dirut. Jadi teman-teman ini jangan-jangan belum follower akun BPJS. Jadi mohon bisa following. Sudah Pak. Ya baik. Jadi begini, saya closing statement-nya mengulang apa yang disampaikan tadi, bahwa negara itu tidak meninggalkan rakyatnya. Negara hadir ya. Pemerintah sangat hadir kalau melihat tadi, lihat dahsyat jumlahnya yang ditanggung 102 juta. Itu angka yang sangat luar biasa ya. Kemudian tambah lagi dengan Perpres ini, negara tambah lagi hadir dengan mensubsidi mereka yang kelas 3 sebanyak 40% dari nilai iurannya. Jadi inilah yang harus disampaikan oleh adik-adik, karena saya yakin banyak mengikuti media sosial dan lain tidak membaca secara detail apa itu isi Perpresnya gitu, apa yang ada di dalamnya, apa peran pemerintah termasuk merelaksasi dalam situasi COVID ini kemudahan membayar tunggakan iuran. Saya kira itu dari saya sebagai closing statement. Baik, terima kasih Pak Dirut ininya. Maka kita kembalikan ke Sohibul Bait sebetulnya, karena ini Zoom-nya milik dari Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan. Putus nggak kedengeran Pak Iqbal? Saya persilahkan Pak Sekjen untuk bisa menutup acara kita hari ini. Kami berterima kasih Pak Dirut, Pak Nasin, dan yang sudah berhadir, dan teman-teman SMKI, KMAI, dukung terus BPJS Kesehatan. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Bapak Fahmi yang telah memberikan penjelasan kepada kami, telah menjawab segala keluh kesah yang dialami semua masyarakat Indonesia dan teman-teman diwakili oleh teman-teman kesehatan masyarakat Indonesia ini. Dan seperti yang Bapak telah sampaikan tadi di closing statement bahwa pemerintah saat ini telah hadir di dalam ekosistem masyarakat, telah ikut mengetahui segala bentuk ketidaksesuaian yang terjadi di masyarakat, sehingga pemerintah juga banyak melakukan penyesuaian tarif yang juga didasari dengan kondisi-kondisi masyarakat. Selain itu juga kondisi-kondisi pandemi ini sudah dinyatakan bahwa tidak ada pengaruhnya terhadap penyesuaian tarif yang tadi dijelaskan oleh Bapak Fahmi Idris. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak BPJS Kesehatan yang telah memberikan waktu dan ruangnya untuk mengadakan hearing kepada kami. Dan saya memohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang terjadi dari kami. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Ibu Kis. Ya. Izin live ya. Terima kasih Pak. Iya Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih juga Pak Iqbal, Pak Rian. Sampai ketemu ya, terima kasih. Iya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua, izin live ya. Iya, terima kasih Pak. Mungkin boleh koordinasi nanti, saya minta recordingnya. Oh iya. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Iya.